Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimah, wabil khusus para pelajar, dalam kesempatan ini saya akan membahas tajwid tentang hukum bacaan mim mati. Yang dimaksud dengan mim mati adalah mim yang tidak berharokat fathah, kasroh, doma, fathatain, kasrotain, maupun domatain. Dan biasanya memiliki tanda baca atau harokat bulat seperti ini, atau setengah bulatan seperti bulan spasi, atau sama sekali tidak punya tanda baca. Baik, langsung saja kepada pokok bahasan, yakni tentang hukum bacaan mim mati. Yang dimaksud dengan hukum bacaan mim mati adalah apabila mim mati tersebut berhadapan atau bertemu dengan huruf-huruf hizaiyah. Dan hurufnya atau bacaannya itu ada 3. Jadi terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu disebut dengan ikhfa syafawi, ya. Dan ikhfa syafawi ini hurufnya cuma satu aja, yaitu ba, ya. Maka apabila ada mim mati bertemu dengan ba, itu dinamakan bacaan ikhfa syafawi. Dan cara membacanya samar di antara dua bibir dengan mendengung. Jadi ditahan atau didengungkan antara 2 sampai dengan 3 ketukan atau 2 sampai dengan 3 harokat. Contoh di sini bacaannya wa mahum bi. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Dinamakan ikhfa syafawi. Cara membacanya yaitu samar di antara 2 bibir atau suara M dan ditahan 2 sampai dengan 3 harokat. Contoh wa ma hum bi kharijin. Sekali lagi wa ma hum bi kharijin. Baik, lanjut yang kedua disebut dengan idgham mutamatsilain atau dikenal juga dengan idgham mimi, ya. Jadi ada 2 namanya, ada idgham mimi, ada idgham mutamatsilain, atau ada juga yang mengatakan idgham mitslain ma'al gunnah, sama saja, ya. Tetapi ini lebih dikenal dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Hurufnya juga cuma ada 1, yaitu huruf mim. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang hidup di depannya dinamakan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Ya, cara membacanya yaitu mim yang pertama yang mati dimasukkan kepada mim yang kedua. Maka secara teori bacaan idgham mimi itu yaitu mim yang kedua yang hidup yang bersuara. Contoh di sini bacanya anfusihim. Dan untuk idgham mimi ini juga mirip dengan ikhfa syafawi, yaitu harus dibaca dengung. Jadi ditahan mimnya 2 sampai dengan 3 ketukan. Contoh bacanya anfusihim min. Dalam contoh lain di dalam surat Al-Quraisy misalnya wa amanahum min khauf. Jadi M-nya ditahan 2 rakaat. Kemudian yang ketiga disebut dengan bacaan izhar syafawi, ya, atau izhar sogirin. Jadi ada 2 namanya. Boleh disebut izhar syafawi, boleh juga disebut izhar sogirin. Nah, untuk izhar syafawi ini hurufnya ada 26. Karena huruf hijaiyah itu ada 28 dan dikurangi mim dan ba, ya, karena ba punya ikhfa syafawi sedangkan mim yaitu punya idgham mutamatsilain, maka jumlahnya menjadi 26, yaitu hamzah, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wau, ha, hamzah, ya. Nah, untuk hamzah ini ya ada 2 lambangnya, ya ini seperti ini hamzah dan ini juga hamzah. Jadi hamzah ini dihitungnya 1, ya.
Alif itu dikatakan hamzah kalau dia punya harokat ya, atau punya tanda baca. Maka jumlahnya menjadi 26. Dengan catatan ini alif dan hamzah ini sama, karena yang dimaksud adalah alif dan hamzah yang punya harokat ya, atau yang punya baris fathah, kasroh atau doma. Di dalam Al-Quran contoh dari idhar safawi itu sangat banyak. Nah, contoh di sini bacaannya wa aurasakum. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzah ya. Jadi ini bacaannya disebutnya hamzah. Jadi tulisannya yang kita kenal alif, kalau punya fathah, kasroh atau doma, ini sama dengan hamzah. Sama saja dengan diberi tanda seperti ini, hamzah seperti ini ya. Kemudian cara bacanya seperti apa? Untuk idhar safawi ini harus pendek membacanya ya. Jadi jelas, idhar itu jelas, safawi di antara dua bibir tanpa mendengung. Artinya tidak boleh ditahan bacaannya ya. Jadi wa aurasakum ardhahum. Nah, di sini contohnya ada satu, aurasakum ardhahum. Ini mim mati ketemu wawu. Sedangkan yang pertama mim mati ketemu hamzah, terus mim mati ketemu wawu. Wa diyarohum mim mati ketemu wawu lagi, wa amwalahum mim mati ketemu wawu ya. Maka ini mim ini dibacanya harus pendek atau harus jelas tanpa mendengung. Contohnya wa aurasakum ardhahum wa diyarohum wa amwalahum. Nah, seperti itu ya. Jadi sama sekali tidak boleh dibaca mendengung atau ditahan atau dibaca panjang. Lalu kemudian ada ulama tajwid yang menambahkan khusus untuk mim mati bertemu dengan wawu dan fa itu disebut dengan idhar safawi khirsi ya. Khirsi itu artinya sangat ya. Jadi idhar safawi khirsi artinya apa? Artinya sangat ditekankan untuk jelas dan tanpa mendengungnya. Kenapa demikian? Karena orang sering lupa apabila mim ketemu fa itu suka dibaca panjang, padahal harusnya pendek atau dibaca jelas ya. Tidak boleh mendengung. Selanjutnya untuk idhar safawi ini banyak contohnya di dalam Al-Quran. Misalkan kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ya. Contoh ayat 1, alhamdu, ini udah ada mim bertemu dal, berarti ini idhar safawi. Cara bacanya mimnya harus jelas tanpa mendengung. Ya, harus pendek saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak boleh dibaca alhamdulillah. Itu bacaan yang salah ya. Jadi mim harus jelas tanpa mendengung. Kemudian di ayat ke-7 perhatikan siratal ladzina an'amta. Nah, di sini ada mim bertemu ta, idhar safawi. Alaihim ghairil, mim mati bertemu dengan ghin. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian mim mati bertemu dengan wawu ya. Disebut idhar safawi atau idhar safawi khirsi ya. Ingat, idhar safawi khirsi khusus untuk wawu dan fa. Ya, pada prinsipnya bacanya sama, yaitu jelas di antara dua bibir dan tanpa mendengung. Ya, contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian penjelasan tentang hukum mim mati yang meliputi ikhfa safawi, idgham mutamasilain atau idgham mimi, dan idhar safawi atau idhar sogirin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.